Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS, materi tentang perkembangan teknologi produksi. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar perkembangan teknologi produksi. Nah, yang pertama ada produksi pangan. Nah, pada teknologi produksi ini hampir sama seperti tentang kebutuhan kita. Nah, ada kebutuhan. Masih ingat tidak tentang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier? Nah, ini juga seperti itu. Yang pertama ada kebutuhan pangan. Nah, kebutuhan pangan itu bagaimana sih? Berarti kebutuhan kita akan makanan. Baik, Bu Naim ulangi. Tujuannya kebutuhan pangan itu akan apa sih? Tujuannya agar semua kebutuhan pangan masyarakat dapat tercukupi dengan baik. Nah, tentu kalian membutuhkan makanan. Nah, membutuhkan makanan itu bagaimana agar tercukupi dengan baik? Karena kita makan setiap hari. Nah, kemajuan teknologi produksi pangan terlihat dari penggunaan mesin-mesin pengolahan yang sudah modern. Nah, sekarang untuk makanan modern sudah berbentuk lebih dari kaleng-kaleng. Nah, produksi dari pabrik. Nah, produksi dari pabrik itu sendiri juga mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya lebih praktis dan juga pilihan makanan menjadi lebih bervariasi. Nah, karena berada di dalam kaleng. Akan tetapi kekurangannya meningkatkan penggunaan pengawet makanan. Nah, tentu berada di dalam kaleng itu berusaha diawetkan. Nah, diawetkan itu sendiri ada zat-zat tertentu. Nah, yang membuat makanan itu menjadi awet. Nah, seperti itu. Kalau kelebihannya tadi praktis, bisa dibawa kemana-mana. Semisal mau rekreasi atau ketika bepergian, karena lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Lalu untuk pilihan macamnya juga bermacam-macam. Kita bisa memilih dari rasa pedas ataupun rasa manis dan lain sebagainya. Baik, lalu selanjutnya produksi pakaian. Nah, zaman dahulu itu produksi pakaian itu semisal mau membuat batik, menggunakan alat tenun tradisional ataupun menggunakan canting dan malam itu lilin. Jadi menggunakan manual, masih menggunakan tangan. Nah, akan tetapi kalau sekarang batiknya sudah batik modern, menggunakan batik dari pabrik, menggunakan dari komputer, batik printing. Nah, bisa menggunakan juga dengan batik cap. Nah, yang dicap seperti kayak stempel itu. Nah, nanti akan membentuk sesuai batik yang diinginkan, seperti itu. Baik, yang selanjutnya produksi tempat tinggal dan perlengkapan. Nah, kalau di kota besar, lahan untuk membuat sebuah bangunan itu terbatas. Nah, untuk membuat sebuah bangunan itu bisa permukiman ataupun bisa perkantoran. Nah, kalau di kota itu lahannya terbatas karena jarang ada lahan kosong. Nah, dari kejadian itu, maka permukiman atau perkantoran kalau di kota biasanya dibuat ke atas, dibuat menjulang tinggi. Nah, karena lahannya untuk ke samping itu sudah tidak ada, jadi naik, dibuat menjadi tingkat. Nah, seperti itu. Nah, lalu dengan teknologinya semakin canggih, proses pembuatan perumahan menjadi lebih mudah. Nah, sekarang pembuatan rumah sudah lebih ringkas karena di zaman dahulu belum ada pengaduk semen misalnya. Nah, zaman sekarang sudah ada pengaduk semen, jadi lebih memudahkan untuk membangun sebuah perumahan atau sebuah perkantoran seperti itu. Baik, lalu selanjutnya teknologi produksi perlengkapan. Nah, teknologi produksi perlengkapan itu tadi ikut mengalami perkembangan yang pesat. Nah, contohnya produksi perlengkapan itu apa sih? Ya, seperti perlengkapan peralatan rumah tangga ataupun peralatan perkantoran. Nah, kebutuhan kita akan benar-benar seperti itu juga mengalami perkembangan. Nah, pabrik-pabrik juga semakin banyak seperti itu. Daripada
pabrik yang ada di zaman dahulu. Mungkin dulu belum ada pabrik yang begitu banyak seperti sekarang. Sekarang pabrik-pabrik sudah banyak di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.